Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti dan Pangestuti, mahasiswa PSIK 2020 dari kelas reguler 1. Di sini saya akan memberikan penjelasan dan juga demo mengenai pemasangan IV catheter dan juga pemberian cairan IV. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari pemberian terapi intravena. Jadi pemberian terapi intravena ini bertujuan yaitu yang pertama maintenance terapi, yang mana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan cairan dan juga nutrisi dari pasien. Kemudian juga terapi ini ditujukan untuk pasien yang mengalami intake oral yang buruk. Kemudian juga ditujukan untuk pasien yang sedang mempersiapkan operasi dan juga pasien postoperasi. Kemudian untuk tujuan yang kedua yaitu replacement terapi, yang mana ditujukan untuk pasien dengan kondisi ketidakseimbangan cairan seperti dehidrasi, kemudian perdarahan, diare, dan lain sebagainya. Prosedur persiapan cairan IV menggunakan prinsip bersih, di mana sebelum melakukan prosedur, perawat wajib mencuci tangan dan juga menggunakan sarung tangan bersih. Sedangkan pada prosedur pemasangan kateter menggunakan dua prinsip, yaitu bersih dan steril, di mana pada prosedur awal sampai dengan pemilihan vena menggunakan prinsip bersih, di mana perawat wajib mencuci tangan dan juga menggunakan sarung tangan bersih. Kemudian setelah pemilihan vena yang akan diinsersi, maka menggunakan prinsip steril, di mana perawat wajib menggunakan sarung tangan steril. Selanjutnya pemilihan lokasi vena. Panduan untuk memilih lokasi vena yang pertama yaitu gunakan vena yang berada di bawah atau vena yang berada di distal. Kemudian juga gunakan lengan pasien yang tidak dominan. Kemudian juga pilih vena di atas area fleksi. Dan juga pilih vena yang cukup besar untuk memungkinkan aliran darah yang ada kuat dalam kateter. Kemudian juga palpasi vena yang akan digunakan untuk menentukan kondisinya. Dan juga pastikan bahwa lokasi yang dipilih itu tidak mengganggu aktivitas. Dan juga pilih lokasi yang tidak akan mengganggu, mempengaruhi dan mengganggu pembedahan atau prosedur yang akan direncanakan. Untuk alat-alat yang dibutuhkan selama prosedur menyiapkan cairan intravena dan juga pemasangan IV catheter, itu yang pertama yaitu alas perlak, kemudian ada tourniquet, kemudian juga ada standar infus, selanjutnya cairan IV yang tepat, vena catheter, infus set, swab antiseptik, kemudian sarung tangan bersih dan steril, plaster non alergik, kasa steril, balutan transparan, bengkok, gunting, dan bak instrumen. Cuci tangan menggunakan teknik hand wash atau hand rub. Gunakan sarung tangan bersih. Cek cairan infus sesuai dengan program terapi klien. Dekatkan cairan infus dan pilih infuset yang tepat sesuai dengan kebutuhan pasien. Kencangkan roller clamp dan atur letaknya untuk memudahkan perawat mengatur tetesan infus. Kemudian buka penutup di bagian insertion spike. Kemudian tusukkan insertion spike pada bagian in di botol infus. Gantungkan infus yang telah terpasang infus set pada standar infus, kemudian dekatkan kepada klien. Tekan bagian drip chamber, isi bagian tersebut tapi jangan melebihi separuh tabung. Longgarkan roller clamp perlahan sampai seluruh selang infusnya terisi cairan infus. Pastikan tidak terdapat gelembung udara di sepanjang selang infus. Setelah cairan infus sampai di ujung selang, kunci kembali roller clamp dan cairan infus siap digunakan. Pertama, identifikasi pasien dengan menggunakan minimal 2 identitas dari nama, tanggal lahir, dan nomor RM. Kemudian juga konfirmasi identitas dengan menggunakan gelang identitas pasien. Kemudian juga jelaskan dari tujuan prosedur kepada pasien. Kemudian juga jelaskan langkah-langkah prosedur yang akan diterapkan secara singkat. Kemudian juga anjurkan pasien untuk tarik nafas dalam saat dilakukan pemasangan vena kateter.
Berikan lingkungan yang nyaman dan privasi pada klien. Persiapkan alat dan kemudian dekatkan alat ke klien. Cuci tangan dengan menggunakan teknik hand wash ataupun hand rub. Lakukan persiapan untuk cairan intravena. Gunakan sarung tangan bersih. Pasangkan perlak di bawah tangan yang akan diinsersi. Untuk mengepalkan tangan, kemudian juga gunakan tourniquet untuk membendung aliran vena, pasang di atas vena yang akan ditusuk sekitar 10 cm. Kemudian tentukan area yang akan ditusuk, pilih vena yang besar, lurus, dan telusuri bagian distal ke proksimal. Jangan lupa lepaskan sarung tangan bersih dan gunakan sarung tangan steril. Lakukan disinfeksi pada area yang akan ditusuk dengan gerakan sirkuler. Persiapkan aboket sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan, kemudian fiksasi area yang akan diinsersi, kemudian juga anjurkan pasien untuk menarik nafas dalam ketika dilakukan proses insersi. Masukkan aboket pada vena dengan membentuk sudut sekitar 15-30 derajat dari permukaan kulit. Kemudian bevel menghadap ke atas. Ketika darah sudah terlihat di ujung aboket, lepaskan tourniquet, kemudian minta klien untuk melepaskan genggaman. Dorong kanula secara perlahan, disertai penarikan jarum secara perlahan, disertai juga dengan penekanan pada ujung kanula. Pasangkan selang infus pada ujung aboket dengan kuat. Bersihkan area insersi dengan menggunakan kasa steril. Lakukan fiksasi dan penutupan area insersi dengan kasa steril dengan area insersi tetap harus bisa diobservasi. Atur tetesan infus sesuai dengan instruksi dokter. Rapikan alat yang telah digunakan. Lepas sarung tangan dan cuci tangan.